semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pada materi, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Silakan. Siapa yang akan memimpin? Ya. Ya, ayo silakan, ayo ke depan. Sebentar, dipersiapkan dulu videonya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, sudah. Terima kasih ya. Selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadirnya untuk hari ini? Dian Nurhaliza Hadir. hadir. Sasa Yunita Hadir. ya hadir. Saripah Hadir. hadir. Salpina Rizky Azelia. Sakit, Bu. Oh, sakit. Kenapa sakit? Nggak tahu, Bu. Belum sempat nengok. Oh ya udah, nanti coba kalian tengok ya, kasihan temannya. Iya, Bu. Teiha Amanda, Hadir. Hadir. Mutiara Aliana Topan. Izin, Bu. Oh, izin. Ya, jadi yang tidak hadir untuk hari ini ada 2 orang ya. Tadi Mutiara izin dan Saltina sakit ya. Iya, Bu. Ya, baiklah. Sekarang, apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Kemarin belajar tentang apa? Minggu kemarin, ada yang masih ingat? Persamaan gerak benda, Bu. Iya, persamaan gerak benda. Nah, kemarin kan kita tentang persamaan gerak benda. Apa yang kita pelajari tentang persamaan gerak benda? Apa saja? Vektor posisi. Oh iya, vektor posisi. Terus apa lagi? Perpindahan. Perpindahan. Kemudian apa lagi? Kecepatan rata-rata. Dan kecepatan sesaat, Bu. Iya, kemarin kita telah belajar tentang vektor posisi, perpindahan, kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Nah, sekarang apakah masih ingat apa itu vektor posisi? Vektor posisi itu vektor yang menggambarkan posisi di suatu titik, Bu. Iya, vektor posisi adalah vektor yang menggambarkan posisi di suatu titik. Bagaimana persamaannya? Apakah masih ingat? Persamaannya yaitu R sama dengan XI ditambah YI. Iya. Bisa jelaskan bagaimana persamaan itu maksudnya apa? XY itu adalah koordinat partikel,
Bu, dan sedangkan I dan J itu satuan yang menyatakan arah pada sumbu X dan sumbu Y, Bu. Iya, benar. Jadi X dan Y itu merupakan koordinat dari suatu partikelnya, sedangkan untuk I dan J merupakan satuan yang menyatakan arah pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian itu kan vektor posisi. Sekarang perpindahan, apa itu? Ada yang tahu? Perubahan posisi kedudukan suatu benda dalam urutan waktu tertentu. Iya, betul. Sekarang kecepatan sesaat dan kecepatan rata-ratanya bagaimana persamaannya? Apakah masih ingat? Ingat, Bu. Ya, coba sebutkan. Kecepatan rata-rata itu rumusnya P bar sama dengan delta R per delta T sama dengan P bar XI ditambah P bar YZ. Iya, benar. Sedangkan untuk kecepatan sesaatnya bagaimana? Kecepatan sesaatnya rumusnya P sama dengan P X I ditambah P YZ. Terus nilai mutlak P sama dengan akar P X kuadrat ditambah P Y kuadrat. Iya, benar. Itu untuk kecepatan sesaat. Kemudian untuk besar sudutnya, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya tangan theta sama dengan VY per PS. Iya, benar. Alhamdulillah ya, sudah masih ingat pertemuan kemarin materinya. Sekarang apakah ada yang tahu kita belajar apa untuk hari ini? Gerak parabola, Bu. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi tentang materi gerak parabola, peserta didik mampu mendefinisikan gerak parabola. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi tentang materi gerak parabola, peserta didik mampu menyebutkan contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi tentang materi gerak parabola, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik dari gerak parabola. Kemudian selanjutnya, melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, dan simulasi, serta eksperimen tentang materi gerak parabola, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kecepatan awal, sudut elevasi, dan massa terhadap titik tertinggi dan jarak terjauh yang dicapai benda. Lalu, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik diharapkan mampu melakukan percobaan gerak parabola. Kemudian, yang terakhir adalah melalui kegiatan eksperimen tadi, yaitu mengamati dan berdiskusi tentang materi gerak parabola, peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari percobaan. Selanjutnya, kita akan mulai materinya. Tapi sebelum kita mulai, ada yang pernah lihat orang bermain bola voli? Pernah, Bu. Pernah. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana lintasannya? Lintasan bolanya saat kita pukul itu? Melengkung, Bu. Iya, melengkung. Lintasannya itu berbentuk parabola ya, maka itu merupakan salah satu contoh dari gerak parabola yang tadi Ibu sebutkan tadi, bola voli. Nah, apakah kalian tahu contoh lain dari selain bola voli tadi, permainan itu? Sepak takraw, Bu. Ya, sepak takraw. Ada lagi Bulu gak? tangkis. Ya, bulu tangkis. Di sini Ibu akan memperlihatkan contoh dari gerak parabola videonya ya. Iya, Bu. Ini Ibu lihatkan. Ada video ilustrasi saya nah ini sepak bola tadi. Seperti pesawat atau kapal yang Viktor Zvezdany atakuje, jest okazja na kontry. Kolarski też po bloku tam Ruciak gdzieś na 10-11 metrze, wysoka piłka.
Szwalka teraz, ty jaki zagapił się trochę kosą, Pęczek. Kalian perhatikan ya videonya, nanti kalian analisis bagaimana gerakan bola itu, nanti kalian bisa pastikan. Kemudian ini ada lagi contohnya. Nah, ini contohnya. Kita mengira tentang apa nih? Nah, itu merupakan beberapa contoh dari gerak parabola yang sering kita lihat. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan simulasi. Nanti kalian juga akan melakukan simulasi ini ya. Kita menggunakan pad. Jadi nanti tolong perhatikan Ibu ketika Ibu menjelaskan ini agar nanti kalian saat melakukan percobaan kalian bisa paham dan tahu menggunakannya. Nah, di sini ada simulasi padnya. Di sini kita pilih intro ya. Nah, di sini ada ketinggiannya. Di mana ketinggian ini bisa kita atur ya. Kita bisa atur kan untuk ketinggiannya, kemudian untuk sudutnya juga kita bisa atur. Dan untuk kecepatannya juga kita bisa aturnya. Ini seperti ini. Di sini untuk massa bola yang digunakan kita bisa atur dengan mengganti bolanya. Di sini ada macam-macam bolanya ya. Kemudian untuk cara mengukurnya kita menggunakan ini. Kita nanti ini diletakkan pada titik tertinggi atau titik terjauhnya. Nah, sekarang kita coba dengan kecepatan 15 meter per sekon menggunakan sudut 35 derajat. Untuk bolanya kita menggunakan bola dengan massa 5 kg. Nah, sekarang kita tembakkan. Nah, di sini cara mengukurnya adalah letakkan di titik tertinggi. Di mana titik tertinggi ini yang dicapai adalah 3,77 meter. Sedangkan untuk jarak lintasan terjauhnya kita mengukurnya dengan di sini. Di mana lintasan terjauhnya adalah 21,55 meter. Dengan waktunya untuk waktu X max-nya 1,75 sekon. Sedangkan ini untuk waktu Y max-nya adalah 0,88 sekon. Di sini juga kita coba menggunakan sudut 45 derajat. Kita tembakkan. Nah, di sini kita tembakkan. Nah, di mana hasilnya untuk jarak dari jangkauan terjauhnya adalah sama seperti sudut 35 derajat. Nah, karena ciri-ciri dari gerak parabola itu bahwa pasangan sudut yang memiliki nilai 90 derajat maka akan memiliki jangkauan yang sama. Di sini ya, maka ini juga terbukti ciri-cirinya. Nah, ya, tadi kalian kan sudah melihat simulasinya dan videonya. Sekarang, apakah itu gerak parabola? Gerak yang lintasannya seperti parabola, Bu? Iya, lintasannya berbentuk parabola. Kemudian ada yang tahu lagi? Gerak bola 2 dimensi. Iya, benar. Jadi tadi kata temannya lintasannya berbentuk parabola. Kemudian kata temannya lagi bahwa merupakan tadi apa? Gerak 2 dimensi. Nah, dari contoh tersebut, dari pendapat teman-temannya, apakah ada yang mau menyatukannya? Saya, Bu. Ya, Sasa, ayo coba. Gerak parabola atau gerak peluru itu merupakan gerak 2 dimensi di mana perpaduan
antara gerak vertikal dan horizontal, Bu. Iya, jadi gerak parabola atau gerak peluru merupakan gerak dua dimensi yang lintasannya berbentuk parabola, di mana merupakan perpaduan antara gerak vertikal dan gerak horizontal. Ya. Kemudian dari video yang kalian lihat dan simulasi yang kalian lihat, apakah kalian tahu bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari gerak parabola tadi? Lintasannya berupa lengkungan, Bu. Iya, berupa lengkungan ya, tadi parabola. Kemudian ada lagi yang tahu? Jarak jauh terjauh dibentuk oleh sudut 45 derajat. Ya, jadi jarak jatuh terjauh atau jarak yang dicapai yang paling jauh itu adalah ketika sudut elevasinya adalah 45 derajat. Kemudian ada yang tahu lagi selain itu? Perpaduan dua gerak, Bu. Iya, perpaduan dua gerak. Gerak apa aja itu? Gerak GLB dan GLBB. Iya. Selain itu, apakah ada yang tahu lagi? Nggak ada? Ya sudah nih, Ibu. Bagaimana karakteristik dari gerak parabola? Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh temannya, bahwa lintasannya itu berbentuk lengkungan atau berbentuk parabola. Kemudian merupakan perpaduan antara dua jenis gerak, di mana yaitu gerak parabola itu terdiri dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian terjauh ditempuh oleh sudut 45 derajat. Ya, seperti kata temannya tadi, bahwa jarak terjauh dibentuk pada saat sudut elevasinya adalah 45 derajat. Nah, kemudian pasangan sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat itu akan menghasilkan jarak tempuh atau jarak jatuhnya sama. Kemudian hanya percepatan gravitasi yang terjadi dalam gerak parabola. Kemudian yang keenam, pada titik tertinggi kecepatan vertikal benda bernilai 0. Jadi pada saat titik tertinggi yang dicapai oleh benda, maka kecepatan pada arah vertikal kepada sumbu Y itu nilainya adalah 0. Nah, untuk jenis-jenisnya ada 3 di sini ya. Yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola dengan kecepatan awal dan memiliki sudut tertentu, sudut tetap tertentu. Jadi di sini seperti bola sepak bola yang kita tendang, tidak ada ketinggiannya di sini, belum ada, hanya ada diberi kecepatan awal dan sudut saja. Kemudian yang kedua ada gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada saat ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Nah, di sini seperti kita menjatuhkan bola dari sebuah tebing ya. Jadi di sini tidak ada sudut, hanya ada ketinggian saja. Kemudian yang ketiga adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, jenis ketiga ini merupakan perpaduan antara gerak parabola yang pertama, jenis pertama tadi, dan gerak parabola jenis kedua yang tadi. Jadi di sini selain ada sudut tetanya, kemudian ada juga ketinggiannya. Selanjutnya, sekarang bagaimana? Apakah ada yang tahu cara menganalisis dari gerak parabola? Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak apa-apa ya, sudah Ibu jelaskan ya bagaimana cara menganalisisnya. Yang pertama yaitu dengan cara menganalisis komponen-komponennya. Ada apa aja komponennya dalam gerak parabola? Ada yang Vertikal. Iya, kemudian ada juga ya Horizontal. Iya, vertikal itu menggunakan sumbu apa ya? Vertikal sumbu Y. Iya, vertikal sumbu Y. Sedangkan untuk sumbu Z itu adalah Horizontal. Iya, benar. Kemudian untuk sumbu X atau arahnya horizontal itu menggunakan apa ya? GLBB. Horizontal. Horizontal GLB. Iya, menggunakan GLB atau gerak lurus beraturan.
menggunakan apa analisis komponennya? GLBB. Ya, dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, masih ingat persamaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan persamaannya bagaimana? Masih Bu. Ya, coba Sasa sebutkan. GLB itu rumusnya pi sama dengan S per T Bu. Iya, Pi sama dengan X per T. Kemudian untuk persamaan gerak lurus berubah beraturan, apakah masih ingat? Masih. Bagaimana coba rumusnya? Pi Y sama dengan pi 0 Y diambil GT. Nah, apa lagi? Y sama dengan Y0 ditambah pi 0 YT diambil setengah GT kuadrat. Kemudian ada lagi? Pi Y kuadrat diambil pi 0 Y kuadrat diambil 2 GH. Iya, benar. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk berdiskusi ya secara berkelompok. Kelompoknya sudah dibuat tadi. Berdiskusi tentang komponen-komponen mengenai gerak parabola serta persamaan untuk sumbu X dan sumbu Y. Silahkan berdiskusi, Ibu kasih waktu. Mana? Kita sudah selesai diskusinya. Coba kelompok salah satu kelompok coba jelaskan hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ria Nurhaliza ya dari kelompok 1. Gimana kelompok 2? Apakah mau menanggapi? Iya Bu. Ya. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sati Wanita ya telah menyampaikan hasil diskusinya. Sudah cukup bagus ya untuk presentasi dari hasil diskusi mengenai komponen-komponen dari gerak parabola. Iya benar kata temannya tadi bahwa untuk komponen parabola ini ada dua, yaitu ada X dan juga Y, di mana untuk komponen X ini kita menggunakan gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan untuk komponen Y kita menggunakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, sekarang di sini ada gambar ya. Ini ada gambar mengenai gerak parabola. Di sini kita akan pertama gerakan benda setelah diberikan kecepatan awal dengan sudut θ terhadap garis horizontal. Kita amati komponen-komponennya. Yang pertama di sini ada kecepatan awal. Nah, untuk kecepatan awal diwakili oleh V0x dan V0y ya. Di sini V0x dan V0y. V0x ini merupakan kecepatan awal pada sumbu X, sedangkan V0y ini adalah kecepatan awal pada saat kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, kemudian selain itu ada Vy dan Vx, di mana Vy dan Vx ini merupakan komponen kecepatan dari sumbu X yang Vx dan komponen kecepatan dari sumbu Y dan atau Vy kita sebut di sini Vy. Nah, pada saat titik tertinggi kecepatan vertikalnya akan bernilai 0, sedangkan untuk kecepatan kecepatan untuk sumbu X itu nilainya adalah V. Kemudian kita menganalisis komponen gerakan parabola secara terpisah ya. Pertama, komponen kecepatan awal tadi sudah ya dibahas, tapi perlu diingat ini bahwa gerak peluru itu selalu mempunyai kecepatan awal, sehingga apabila tidak ada kecepatan awal maka itu bukan termasuk gerak peluru. Tapi tidak semua yang memiliki kecepatan awal itu merupakan gerak peluru.
Karena dalam gerak parabola ini terdapat sudut, di mana kecepatan awalnya ini membentuk sudut, sehingga diperlukan sudut ini untuk dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, di sini kita terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini untuk kecepatan awalnya dengan menggunakan inisial V0x, sedangkan untuk sumbu Y yaitu V0y. Nah, karena terdapat sumbu di sini, terdapat sudut di sini, sudut theta, maka kita harus memasukkannya ke dalam perhitungan kecepatan awal di sumbu X. Nah, untuk caranya adalah kita tinjau bahwa di sini terdapat sudut, dan untuk kecepatan di sumbu X ini, kecepatan awalnya menggunakan garis ini dan garis ini yang kecepatan awal, sehingga untuk perhitungannya maka kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus sinus, rumus kosinus, dan rumus tangen pada segitiga. Nah, ingat bahwa untuk di sini karena menggunakan garisnya ini adalah di samping dari sudut dan sisi dari miring, ya, dari sisi miring segitiga, maka kita menggunakan rumus kosinus. Ingat bahwa rumus kosinus itu menggunakan sisi samping dan sisi miring. Nah, sedangkan untuk sumbu Y atau sumbu V0x nya, untuk kecepatan V0x nya, untuk kecepatan di sumbu Y, karena di sini kita tidak diketahui berapa sudutnya, maka nilai sudut di sini akan sama nilainya dengan sudut di sini, sehingga kita bisa menggunakan nilai sudut yang di sini. Nah, maka dari itu, jika sudutnya di sini, karena kita menggunakan garis Y ini, sumbu Y di sini, dan kecepatan awal yang di sini garisnya, maka garis Y ini berada di depan dari sudut yang di sini, sehingga kita menggunakan sisi depan, dan juga garis ini kita menggunakan sisi sampingnya. Maka untuk sumbu Y ini kita menggunakan sinus, sehingga untuk kecepatan awal di sumbu Y kita menggunakan V0 dikali dengan sinus theta. Nah, sehingga dari hasil analisis kita dapatkan bahwa persamaan gerak peluru atau gerak parabola pada sumbu X atau pada sumbu horizontal didapatkan bahwa Px sama dengan P0 cos theta, untuk dan X sama dengan X0 ditambah Px kali T, atau X0 ditambah V0 cos theta kali T. Nah, untuk X-max atau jangkauan paling jauh, jarak paling jauh yang ditempuh yaitu V0 kuadrat kali sin 2 theta dibagi dengan gravitasinya atau dibagi dengan G-nya. Kemudian untuk waktu tempuhnya dari titik 0, titik awal ke sampai titik akhirnya adalah Tx max sama dengan 2V0y dibagi dengan G. Untuk gerak peluru atau gerak parabola dapat bahwa Py sama dengan V0y diambil dengan GT, atau sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Kemudian untuk Y-nya sama dengan Y0 ditambah V0y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kemudian untuk Py kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat dikurang dengan 2GH. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan sampai benda tersebut berada pada titik tertinggi yaitu Tg max atau T max sama Tg max, ya, karena
waktu pada titik tertinggi sama dengan V0Y dibagi dengan G. Kemudian untuk jarak tertinggi yang dibutuhkan untuk benda mencapai tinggi maksimalnya, yaitu Y max sama dengan V0 sin theta kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, anak-anak, sekarang ibu ingin kalian melakukan percobaan dengan simulasi PET ya. Tadi kan ibu sudah mencontohkan ya bagaimana cara menggunakannya, dan nanti di LKPD juga ada keterangannya atau ada prosedurnya bagaimana cara menggunakannya. Ini ibu bagikan LKPD-nya kelompoknya sesuai yang tadi ya, bentuk LKPD-nya. Nanti jika sudah kumpulannya, ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk kalian percobaannya. Iya Bu. Ya, silakan kerjakan. Bagaimana? Apakah sudah selesai percobaannya? Sudah? Baiklah, sekarang kumpulkan ya. Ya, sini ibu periksa. Sekarang kan kalian sudah mengambil datanya ya. Coba, udah dianalisis kan? Sudah Bu. Ya sudah. Coba ibu ingin kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari percobaannya. Bagaimana hasilnya? Ayo. Baik Bu. Kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih kepada Sasa Yunika telah menyampaikan hasil dari percobaan dan hasil analisisnya. Nah, untuk hasil dari presentasinya sudah bagus ya kan? Mengenai hasil dari percobaan kalian tentang gerak parabola, tentang pengaruh dari sudut elevasi, pengaruh dari massa, pengaruh dari perubahan kecepatannya, apakah berpengaruh pada lintasannya? Ya, ada berpengaruh. Di mana yang berpengaruh itu adalah kecepatan awal dan sudut elevasi. Nah, di mana semakin besar kecepatan awalnya, maka lintasannya akan semakin jauh, ya kan, akan semakin besar untuk jarak jangkauannya. Sedangkan untuk sudut elevasi, di mana semakin tinggi dari sudut elevasi, maka nilai ketinggian maksimumnya yang dicapai oleh benda tersebut akan semakin tinggi pula. Tetapi untuk sudut elevasi itu jarak jangkauan yang paling jauh adalah pada saat sudut 45 derajat. Ya benar. Kemudian massa, apakah massa berpengaruh? Ya, dari persoalan kalian tadi dan hasil dari presentasi kalian tadi bahwa massa itu tidak berpengaruh, ya kan? Dalam persamaan juga tidak terdapat massa di sana, sehingga di sini massa tidak berpengaruh. Nah, sekarang karena tadi telah tahu ya bagaimana komponen di sumbu S, komponen di sumbu Y, titik tertinggi untuk yang dapat dicapai, serta titik jauh untuk lintasannya. Sekarang ibu ingin kalian mengerjakan beberapa soal ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Silahkan, ini diambil. Ini soalnya, tolong bagikan ke teman-temannya ya. Baik Bu. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah Bu. Sudah. Baiklah, ayo sini
Ciri-ciri gerak parabola yaitu lintasannya berbentuk parabola, jarak terjauh pada sudut 45 derajat, jumlah sudut yang hasilnya 90 derajat akan memiliki jarak jauh yang sama. Lalu, faktor yang mempengaruhi titik tertinggi dan jarak terjauh adalah sudut elevasi dan kecepatan awal. Sudah, Iya, terima kasih. benar. Itu ya kesimpulannya. Nah, kan sekarang sudah kita pelajari semuanya ya. Dan pembelajaran pun sudah selesai. Di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah ya. Dikerjakan ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Silakan untuk ketua kelasnya ini bagikan ke teman-temannya ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar. Nanti kalian coba cari materinya, kalian baca materinya, kalian pahami di rumah ya materinya, agar nanti pada saat di kelas kalian sudah lebih paham ya. Iya Bu. Maka ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Ya sudah, kalau begitu untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Ya Bu. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Semoga hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan semoga hari esok nanti kita bisa lebih baik daripada hari ini. Amin. Ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk dipelajari ya untuk materi selanjutnya. Ya Ibu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.